Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama ala ni'matil islami wal iman wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu bihal usud wa talinu bihas su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati utamanya para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus masjid dan panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Wakil Bupati Murung Raya yang saya cintai dan saya banggakan. Yang ketiga, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Murung Raya. Yang keempat, Ketua NU Nahdlatul Ulama Murung Raya yang saya cintai dan saya hormati. Yang kelima, rombongan santri santriwati pesantren karya pembangunan yang saya banggakan dan saya hormati. Yang keenam, rombongan santri santriwati Nailul Autar yang saya hormati dan saya cintai. Utamanya mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kumpulnya kita di majelis yang penuh barokah ini
dijadikan lantaran kumpulnya kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, semoga sholawat serta salam selalu terlimpahkan ke junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lantaran bacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lantaran bacaan sholawat kita dicintai juga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada ikatan cinta dan dicintai, saya yakin kita kelak akan mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, alhamdulillah berkat bantuan doa seluruh yang hadir di sini, hujan telah berpindah tempat. Amin Allahumma. Lantaran doanya pian seberataan, alhamdulillah hujannya ampe pindah ke lain alhamdulillah. Cuma kata Ustaz khawatir hujan nang di tempat majlis ilim wa majlis zikir itu termasuk wa nunazzilu minasyama'i ma'an mubarakah. Air yang diturunkan dari atas langit ke tempat majlis ilim, majlis zikir, itu termasuk air yang bisa membawa barokah. Semoga yang kena air hujan barusan itu termasuk dari penangkalnya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak kena hujan tidak usah ngiri, gampang, besok hujan deras mandi sendiri juga. Ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Nabi Muhammad itu diperingati maulidnya dan para alim ulama wali-walinya Allah itu yang diperingati waktu meninggalnya? Haul itu kalau wali-walinya Allah. Jadi ada perbedaan. Kalau wali-walinya Allah itu haulnya yang diperingati. Cuman kalau Nabi Muhammad itu yang diperingati kelahirannya. Apa? Dulu tidak ada puskesmas? Enggak, dulu tidak ada puskesmas. Jadi lahirnya Nabi Muhammad tidak masuk ke puskesmas dulu. Cuma keistimewaan dikala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulai dari lahir, dari dalam keadaan di dalam kandungan, Nabi Muhammad itu hamlan khafifan la tajidu lahu tiqam. Jadi begitu Muhammad ini di dalam kandungan itu tidak merasa sakit. Siti Aminah ibu daripada
Nabi Muhammad itu gak merasa sakit sama sekali. Lain seperti ibu-ibunya kita, ya. Kalau ibunya kita kadang-kadang kalau bunting itu yang minta apel, minta durian, macam-macam, merepotkan sama suami kebanyakan. Cuman kalau Nabi Muhammad itu sama sekali tidak merepotkan ke orang tua dan tidak membawa rasa cemas, sakit, itu tidak ada. Makanya diperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau wali-walinya Allah itu dikala meninggal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, lantaran kita minta barokahnya yang diholi, amalan-amalan dari para aulia-aulianya Allah. Jadi bedanya kalau para aulia-aulia Allah itu holnya, kalau Nabi Muhammad kelahirannya yang kita peringat. Nah, kenapa kita senantiasa memperingati kelahirannya? Satu, mulai dari sebelum lahir di dalam kandungan itu membawa kebahagiaan. Membawa kebahagiaan sampai di kala waktu Nabi Muhammad itu lahir, ya Allah, burung yang asal mulanya tidak berbunyi bisa berbunyi. Tumbuhan yang tidak berbuah bisa berbuah. Dengan lantaran kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus apa? Kita sebagai umatnya otomatis harus berbuat apa terhadap kecintaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Satu, tunjukkan kalau kita itu cinta kepada Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Satu, kita dikala memakai suatu pakaian ataupun memakan suatu makanan harus dengan pakai tangan kanan. Itu termasuk sunnah daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi supaya kita itu termasuk orang yang cinta akan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Jadi harus menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau kita itu memang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, perbanyak baca sholawat. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu tanda cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita itu kok senantiasa harus memperbanyak baca sholawat? Sebab ini pelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah itu menyuruh, pasti hikmah fadilahnya pasti besar. Allah membaca sholawat, malaikat membaca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, fi'il amar, perintah, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau orang senantiasa membaca sholawat satu, pasti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa membaca sholawat kepada Nabi, hatinya pasti dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa membaca sholawat kepada Nabi, orang tersebut pasti akan bercahaya mukanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain kalau orang itu sering baca sholawat, pasti Nur Muhammad pasti akan nempel kepada orang yang senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca sholawat. Baca sholawatnya macam-macam, banyak macamnya sholawat. Ada sholawat tabridiyah, ada sholawat fatih, ada sholawat kamaliyah, macam-macam. Ada sholawat akdom, ada sholawat ibrahimiyah, ada sholawat tibil qulub, macam-macam karangan dari orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sudah ada setrum dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu gampang untuk menulis sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya pengarang Maulid Simtuduror Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Ya Allah, dari cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai syairnya itu mengatakan fi jannatin mazaqani min wasliha illa lisanil hibbi fiha mukhayyama. Bagiku surga itu kurang kenikmatannya kalau aku masuk surga tidak bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus kita ini apa? Amalan apa yang kira-kira bisa membahagiakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya saya mohon dengan sangat seluruh saudara-saudara yang ada di Puruk Cahu. Iya, ini namanya agak repot bagi orang Jawa ini. Orang Jawa itu kebanyakan namanya no tau. Iya, ini Puruk Cahu. Alhamdulillah, semoga orang-orang Puruk Cahu ini dijadikan orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang cinta betul terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang besok bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa berpelukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa setiap tahun kita itu senantiasa memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Lantaran satu, Nabi Muhammad digalak dengan para sahabat. Dia mengatakan ahbabi, ahbabi, ahbabi. Sampai sahabat itu tanya, ya Rasulullah, saya sahabatku, saya yang senantiasa bersamamu. Kemana kamu berada, saya mesti ada di sisimu. Kenapa engkau masih mengatakan ahbabi, kekasihku, kekasihku, kekasihku? Nabi Muhammad mengatakan, kamu tahu besok ada satu jamaah yang mana
mereka itu tidak tahu denganku, dia tidak pernah satu majlis denganku, dia tidak pernah melihat wajahku, cuma dia cinta terhadapku. Semoga kita sekalian termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita ini termasuk orang yang memang betul-betul dijadikan kekasih Nabi Muhammad SAW. Setiap bulan Rabiul Awal senantiasa berbangga hati untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad, kita ini satu dipanjangkan umur yang barokah, umur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kita ini terus terang bisanya hidup tenang, hidup aman, sejahtera, selamat dunia akhirat, itu lantaran dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berbalas bukti terhadap Nabi Muhammad dengan amalan-amalan yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamiah yang saya cintai dan saya banggakan, ada yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa." Nabi Muhammad bersabda, besok akan datang salah satu zaman yang mana di zaman itu banyak orang yang senang akan 5 perkara, melupakan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Senang dengan ciptaan Allah, cuma sama yang menciptakan dilupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kalau ada orang yang senang burung, pasti burung itu jadi pemikiran dalam keseharian. Ya Anda, cuma sama yang menciptakan burung dilupakan. Yang kedua, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Orang cinta akan dunia, cuma alam akhirat dilupakan. Banyak apa tak banyak? Banyak. Dunia jadi kebanggaan, jadi padahal alam akhirat itu pasti kita akan mengarungi semuanya yang ada di alam semesta ini, pasti akan mengarungi kematian. Isma sita fa innaka mayyitun wahbib ma sita fa innaka yatafarraqu wa'mal ma sita fa innaka yuhasabu. Hidup kamu sekalian, ingat akan kematian. Tidak ada, semua pasti akan mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayyun daimun la yamut. Allah itu hidup selamanya, tidak mungkin mati. Dan lagi ya, Allah pindah dulu, sudah pindah dulu ya, takut masuk angin. Allah.
Alhamdulillah, hampir sudah yang cuma nyambung liwat tok ini. Allah, memang ini memang. Iya, kalau dalam kebaikan itu pasti ada. Ya. Ini pengujian terhadap iman bagi orang mukmin. Iya, ujian. Supaya apa? Supaya yang mendengarkan itu tidak fokus. Cuman alhamdulillah. Yang ketiga, kesenangan seseorang dan melupakan yang dilupakan, yaitu yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Jadi senang akan kehidupan, melupakan akan kematian. Itu kebanyakan manusia. Padahal sampai Nabi Muhammad itu sering senantiasa memperingatkan terhadap umatnya, yaitu perbanyak kamu itu mengingat akan kematian. Sampai Nabi Muhammad itu bersabda, "Aqyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut wa asatu isti'zazan lah. Ulaika humul aqyasu lil maut dahabu bi syarafid dunya wal akhirah." Kalau kamu ingin jadi manusia yang cerdas, kamu harus memperbanyak akan kematian. Aktsaruhum dzikran lil maut. Wa satu istidzazan lah. Kalau kamu itu sering mengingat akan kematian, bisyarofid dunya wal akhirah, kamu akan dimuliakan dunia sampai akhirat. Contohnya wali-walinya Allah itu dikala melihat urusan dunia, dia cuma melihat dengan mata, tidak melihat dengan hati. Cuman kalaunya kita semua melihat dunia dengan mata, lalu masuk ke hati. Jadi wali-walinya Allah itu melihat dunia itu cuma sekejap, cuma lewat kok. Begitu kejap sudah hilang. Itu kalau wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus memperbanyak mengingat kematian dan memperbanyak amal kebaikan untuk bekal kematian. Supaya kita ini dimuliakan oleh Allah di dunia sampai akhirat. Yang pertama, yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Yang ketiga, yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Yang keempat, yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Kebanyakan dari manusia itu senang akan harta, lupa akan hisab, yaitu sodako, lupa. Jadi punya penghasilan besar, cuma hak untuk yang disodakohkan itu kebanyakan tidak dijalankan. Yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Yang kelima, yuhibbunal kusura wa yansaunal kubura. Kebanyakan manusia itu senang akan rumah-rumah yang gede, cuma melupakan alam kubur. Jadi kita ini senantiasa hidup harus satu, mengingat, banyak memperingat akan kematian, supaya kita kelak di dalam memasuki alam akhirat kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita harus memperbanyak, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW,
Yang kedua, kita harus memperbanyak ingat kematian supaya kita dimuliakan hidup di dunia, dimuliakan hidup di akhir. Kita harus cinta terhadap Nabi Muhammad SAW seperti kecintaan para pengarang maulid Nabi Muhammad SAW. Seperti maulid dia ulami yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Habib, maulid Mahmud yang dikarang oleh Habib Alwi Bawaki, terus maulid juga yang dikarang oleh Abdurrahman At-Tibai, maulid Ciptu Duror yang sering dibaca oleh masyarakat Kalimantan, yaitu maulid Ciptu Duror yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, supaya kita itu mendapatkan berkah daripada pengarang-pengarang maulid Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang saya banggakan dan saya cintai, sampai ada salah satu sahabat dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, Abi Dzar Ibni Abdillah itu terus terang orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jikalau perang, Abi Dzar ini terus terang satu yang dipikirkan dalam perang, pulang daripada perang itu Nabi Muhammad SAW. Waktu itu terik matahari sangat luar biasa, sudah capek habis perang. Dia itu waktu pulang, Nabi Muhammad itu nyampe ke tempat, Nabi Muhammad tanya, mana aku kok tidak kelihatan Abi Dzar? Ya Rasulullah, Abi Dzar itu tidak kelihatan sama sekali saya, ya Rasulullah. Habis itu Abi Dzar itu ada suatu burung yang jauh, ada kelihatan bayang-bayang. Dilihat, kata Rasulullah, itu Abi Dzar itu rupanya. Begitu dilihat Abi Dzar itu terus terang mau nyampe ke tempat Rasulullah, Abi Dzar itu langsung pingsan. Semua sahabat itu lari, Rasulullah pun ikut lari. Begitu Rasulullah ikut lari, Abi Dzar itu pingsan. Habis itu, ya Rasulullah, hadzal ma', yang dipegang itu air. Cuman air itu untuk Rasulullah sendiri. Padahal Abi Dzar itu pingsan lantaran kehausan dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu perang Khandaq, Nabi Muhammad SAW, waktu Gali Parit, Nabi Muhammad SAW, putri daripada Nabi Muhammad SAW, Fatimah Zahra, itu menghampiri Nabi Muhammad SAW. Dia ingat kepada orang tuanya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad itu sudah lama tidak kelihatan memakan apapun. Langsung Siti Fatimah mencari, aina Abi, mana asaku, katanya. Itu apamu itu di ujung. Waktu itu Gali Parit mau perang. Begitu dihampiri sama Fatimah Zahra, putri daripada Nabi Muhammad SAW, dikasihnya roti itu yang sedikit dari putrinya Siti Fatimah kepada abahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan waktu menerima roti yang sekecil itu, dia mengatakan, hadzal hubus awal yadkhuluna fi batni fi salasati ayyam. Ini roti yang pertama masuk ke perutku di dalam 3 hari, kata Nabi Muhammad SAW. Langsung begitu Abi Dzar itu mendengar, langsung Abi Dzar lari ke rumahnya, bilang sama istrinya, wahai istriku, aku barusan ini mendengar dikala Nabi Muhammad diberi roti oleh putrinya
Fatimah Zahra dia mengatakan ini roti yang pertama masuk ke dalam perutku di dalam 3 hari. Jadi dilihat Nabi Muhammad itu kebanyakan di perutnya ini, di luarnya, di sabuknya itu ada batu 3 kebanyakan untuk mengganjal kelaparan. Kalau orang sini kira-kira diganjal pakai apa? Pakai jimat apa? Iya. Ya, iya. Itu Nabi Muhammad diganjal pakai batu 3 batu untuk menahan lapar. Begitu Abidah cerita sama istrinya, wahai istriku, kata Abidah, ada makanan apa di sini? Aku ingin sekali memberi jamuan makan kepada Nabi Muhammad SAW. Si istri Abidah mengatakan, wahai Abidah, mana yang kamu lihat ada makanan apa di sini, katanya. Begitu Abidah itu minta apa aja sudah, yang penting aku ingin menjamu Nabi Muhammad SAW. Habis itu dilihat ada kambing kecil di belakang rumahnya Abidah. Wahai istriku, bagaimana kalau kambing ini kita sembelih, kita jamu Nabi Muhammad SAW. Kata si istri Abidah, tidak apa-apa, beli tidak apa-apa untuk menjamu Nabi Muhammad SAW. Begitu Abidah lari ke tempat penggalian parit, Abidah mohon kepada Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Allah, aku mohon kepada engkau, nanti selesai menggali parit ini, aku mohon kamu ke rumah untuk makan bersama denganku, kata Nabi, kata Abidah. Begitu Abidah mengatakan seperti itu, langsung diangkat tangannya Abidah. Nabi Muhammad mengangkat tangan Abidah dan mengatakan kepada seluruh sahabat-sahabat yang menggali parit, wahai sahabat-sahabatku, kamu nanti makan bersama di rumah Abidah. Abidah ini bingung. Waktu itu sahabat yang menggali parit lebih dari 300 orang. Kambing kecil dimakan 300 orang. Langsung Abidah ini pulang mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, aku ini jelas diperbuat malu oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Kata istrinya, tadi Nabi Muhammad semua sahabat yang menggali parit itu suruh makan ke sini, katanya. Si istri Abidah mengatakan, ini yang mengajak kamu apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yang mengatakan. Si istri Abidah mengatakan, kalau kamu yang mengatakan pada sahabat, aku terus terang khawatir, takut, dan lagi aku tidak percaya. Cuman kalau yang mengatakan, yang mengajak makan Nabi Muhammad, aku percaya. Begitu yang gali parit sudah selesai menggali, langsung datang ke tempat Abidah. Langsung makanan itu dihidangkan, ditoto lah istilahnya, itu ditata rapi. Habis itu ditutup sama Nabi Muhammad pakai seperti taplak. Apa namanya taplak kalau Banjar? Kudung, tutup. Begitu ditutup, semua makanan yang dihidangkan untuk orang-orang sahabat penggali parit itu datang satu persatu, itu dibuka di ujungnya sama Nabi Muhammad. Nanti kalau mau ngambil di sebelah sini. Subhanallah, semua sahabat yang 300 lebih itu makan. Ini cuman yang dimakan itu cuman sedikit, sisanya itu masih banyak. Padahal semua 300 lebih dari sahabat Nabi semua merasakan. Itu mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa istri Abidah itu mengatakan seperti itu? Aku kalau kamu tidak percaya, cuma tidak ada khawatiran. Cuma kalau Muhammad yang percaya, satu pun hati tidak pernah bimbang. Sebab Nabi Muhammad
la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Tidak mungkin, tidak cukup, pasti diberi cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keistimewaan daripada mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita mohon kepada seluruh saudara-saudara saya yang ada di Puruk Jauh, Kalimantan ini, perbanyak baca sholawat. Sebab sholawat itu yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Cintai betul Nabi Muhammad, cintai betul orang-orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Allah itu bersabda, la as'alukum alaihi ajro illal mawaddata fil qurba. Senangkan, cintai orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad satu, yaitu lin nasbih li sababih. Yang kedua li sababih. Jadi Allah itu memohon kepada kita semua, satu, senangkan orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dekat, yaitu linasbih, lantaran nasabnya seperti duriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisababih, orang yang banyak mempunyai ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti guru-guru, kiai-kiai, para alim ulama, itu termasuk orang yang banyak mempunyai ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita hidup selamat dunia sampai akhirat. Mari kita bersama-sama membaca sholawat supaya kita ini kelak mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ibadallah Rijal Allah Agizuna li'ajlillah wa kunu aunana lillah. Asalakumullah bifadlillah
Alhamdulillah, semoga sholawat ini dijadikan saksi, dijadikan lantaran kita tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kecintaan kita, dengan bacaan sholawat, kita telah mendapatkan syafaatnya, dan orang tua yang melahirkan kita, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal-amal ibadah orang tua diterima di sisi Allah dengan barokahnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir saya mau cerita senangnya daripada putri Nabi Muhammad SAW hidup di dunia. Hubbiba alayya minat dunya salasa. Senangnya aku hidup di dunia, kata putri Nabi Muhammad SAW, itu 3 perkara. Yang pertama, an-nadharu wajhi Rasulillah. Kita yang tidak pernah melihat Rasulullah, kita harus perbanyak baca sholawat. Itu tanda kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, senangnya putri Nabi Muhammad hidup di dunia, wa qiraatil Quran. Perbanyak baca Al-Quran supaya kita ini kelak mendapatkan syafaatnya dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wal infaqu fisabilillah. Infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada masjid yang dibangun, bantu. Itu termasuk amalan-amalan yang senantiasa berjalan, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita ini jadi orang yang selamat dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak baca istighfar, sebab Nabi Muhammad itu dalam 1 hari 1 malam tidak pernah kurang dari baca istighfar 100 kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita di dalam mengarungi kehidupan, kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak baca istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu fi kulli fikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapanya orang yang senantiasa istiqomah baca istighfar kepada Allah, setiap permasalahan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap keinginan akan diijabahkan oleh Allah dan diberi rezeki. Istighfar, setiap permasalahan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap permasalahan akan diberi jalan oleh Allah dan diberi rezeki min haitsu la yahtasib. Makna daripada min haitsu la yahtasib, yang di atas langit diturunkan oleh Allah, yang jauh didekatkan oleh Allah, dan di dalam bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir keluar dari majelis ini, seluruh dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirnya kita, kumpulnya kita dijadikan amalan solehah
yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita kelak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, bisa berpelukan dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga orang tua yang melahirkan kita di semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Semoga dosa-dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, semoga kita dipanjangkan umur yang barokah, umur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Manakala ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila langsung doa. Ya, amin. Hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa taqdilana biha min jamil hajat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ladarajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم اجعل في مجلسنا فتحه ونصره وهوده وبركته في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة الذنوب وسترت برضا المغفرة عيوبا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا وأحسن أعمالنا وقوي أعسادنا وفرج أحبابنا ووسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين. يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا مجيب الدعوة المضرين يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اهد أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خير أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خير أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خير أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك أنت السميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ربي فانفعنا بركتهم ودنا الحسنى بحكمتهم وعمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى
طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب وانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.